Sekarang karena udah rapi gini, Baru mau ngomong. Tumben. bukan mau nge-review James Bond tapi nanti itu mah ya, mau pakai tuxedo. Sekarang kita mau ngomongin film terbaru dari masternya plot twist asik. Banyak orang bilang gitu sih dulu ya. M. Night Shyamalan, judulnya adalah Old. Tua. Sesimpel ada satu keluarga yang berlibur, terus mereka nyampe di pantai dan entah kenapa di sana mereka cepat menua. Udah gitu aja kan. Itu sebenarnya premis yang gila. Ini banget memancing rasa penasaran, iya nggak sih? Iya. Dan kata aku cocok sama M. Night Shyamalan. Dia kan emang sering bikin film-film yang misteri, yang aneh kayak gitu kan. Jadi ya nggak masalah sih kalau kata aku dia ngambil job ini. Trailernya pertama itu yang aku suka. Iya. Trailernya emang bikin penasaran asli, Penasaran parah. banget. Iya kayak yang kamu bilang, kok gini, terus gimana, terus kenapa kok bisa begini, Iya, kayak bener. gitu, kayak banyak pertanyaan gitu loh. Terus ada cuplikan-cuplikan yang agak mengerikan gitu kan. Terus jadi penasaran, nungguin anjir lama banget kapan kan sudah ada, wah harus nonton. Pemilihan cast-nya ini kan ada ya tadi dari muda sampai tua kan, dari mulai yang kecil banget gitu, umur berapa sih, 7 tahun gitu. Iya pokoknya dari kecil. Jadi kayak ada beberapa fase gitu ya. Iya, beberapa fase gitu. Dan yang anak-anak ini kayak ada bagian dia ABG terus remaja, itu tuh mirip loh. Sampai yang udah dewasa tua, ya. Iya gitu. Nah, yang tuanya ini kan juga makin tua. Di situ juga efek tuanya sih bagus sih. Kayak keriput-keriputnya gitu kan dari tipis dulu sampai tua banget ibunya ya. Iya. Kelihatan gitu. Jadi kayak bukan cuma rambut, jadi kayak ada apa sih? Guratan-guratan di wajah itu juga bagus ya. Ya, walaupun ya tipis-tipis ya. Iya. Kita nggak ngelihat yang tua bener-bener drastis tua gitu loh di sini. Orang tuanya terutama gitu ya. Iya. Nggak ada yang kelihatan kayak gitu banget sih. Iya. Kalau ada kataku lebih bagus sih sebenarnya gitu ya. Jadi benar-benar wih gila. Mungkin karena mereka sakit kali ya, jadi nggak sampai tua banget. Ya bisa jadi sih. Mati karena sakit kan beberapa. Gitu. Kenapa mereka bisa menua dengan cepat gitu. Terus kan di sini bukan cuman keluarga si Gael Garcia Bernal, terus si istrinya, terus sama 2 anaknya, masih ada orang-orang lain lagi ya. Misteri pertamanya sebenarnya kenapa mereka bisa ada di situ bareng-bareng gitu ya. Jadi itu sebenarnya udah jadi pancingan sih buat aku gitu. Oh iya. Apa kesamaan yang mereka miliki, lama-lama kan kita tahu gitu. Oh ada sesuatu gitu. Iya. Kirain mah random gitu ya tadinya. Ternyata begitu gitu. Di satu sisi supernatural, di satu sisi kayak science fiction gitu. Jadi kayak ya bingung lah kalau kata aku, sebenarnya enaknya mau kemana nih gitu kata aku. Aku sih sebenarnya expect-nya ini pure supernatural aja sih. Iya benar. Si film ini tuh gitu. Iya. Tapi di akhirnya ya mungkin jalan yang diambil ya udahlah, dilupakan yang hal itunya, kita ambil yang kesini gitu ya. Mungkin karena di bukunya gitu kali ya. Nah ya bisa jadi sih. Iya. Setelah nonton film-film dia yang lain kan kayak selalu ada pertanyaan yang bikin kita pengen, duh kok gini masih yang kayak gitu. Kalau itu kayak oh udah kayak agak aneh gitu nonton filmnya dia tuh kayak kok gini sih, kayak bukan dia gitu gak sih? Ada beberapa yang aku rasa kayak janggal aja gitu, kayak canggung gitu ya, aneh. Gak ngerti ya apakah ini efek timing juga ya kan, karena di sini orang menua dengan cepat gitu. Jadi di sini tuh kayak banyak emosi yang keluar gitu, konflik-konflik yang keluar, tapi kayak di satu sisi kayak terlalu cepet gitu, marah, ini tiba-tiba gitu. Tapi di satu sisi kayak anjir kok tiba-tiba gini ya, terus tiba-tiba gini gitu. Jadi mungkin kayak nggak ada jedanya gitu loh. Jadi karena yang terjadi di situ semuanya cepat aja gitu. Mereka kan tahu situasinya tuh sangat mencekam, tapi kayak ngejauh-ngejauh aja ya nggak sih? Beberapa tuh kayak udah tahu begitu, kesana sampai ada yang hamil lah tiba-tiba gitu, tiba-tiba ketusuk lah gitu. Jadi kayak kok lu ngapain gitu. Si flow-nya tuh kayak gimana ya, kurang mengalir gitu loh. Jadi kayak gini patah gitu, tiba-tiba gini gitu. Jadi moodnya itu kita nggak bisa ngikutin gitu loh. Kadang-kadang ya, soalnya aku ngerasanya gitu sih, apalagi pas bagian ngeluarin tumor kan. Anjir. Iya itu sih. Kata itu gila lu segede melon. Maksud aku pikir gimana gitu ya mekanismenya tuh gitu. Apakah di pantai itu semuanya jadi bisa ajaib gitu ya, semuanya bisa dengan mudah tuh kan, itu nggak pernah jelasin ya. Jadi kayak ya udah aja penyakit lu keluar gitu sama gue gitu. Balik lagi, makanya kalau ini dibikin benar-benar pure supernatural ya mungkin ada faktor-faktor lain gitu ya yang bikin
di situ orang cepat menua tapi cepat juga healing atau apa gitu. Tapi ya enggak juga gitu. Enggak terjelaskan seperti itu juga sih. Katanya mereka itu semua dikasih obat kan, di welcome drink mereka itu kan. Terus pas di ending dibilang kalau misalnya salah satu yang meninggal itu yang punya epilepsi, kan dibilang gini. Iya, paling lama. Oh, berarti kita berhasil dan begitu ya. Soalnya dia udah bertahun-tahun berarti nggak kumat, baru kumat terakhir. Tapi sebenarnya enggak loh. Dia kan udah minum kan di awal, tapi dia kan kejang di breakfast. Setelah itu nggak kejang lagi sampai dia terakhir banget. Itu sebenarnya dia nggak berhasil loh kalau yang si penelitian ini bilang itu. Iya, benar-benar ya. Bisa jadi sih ya. Tapi yang ngerti obatnya apaan ya. Iya sih. Semuanya di dalam minuman gitu ya. Iya, nggak dikasih juga. Padahal sebenarnya menarik sih, maksudnya jadi kelinci percobaan untuk ngetes sebuah obat gitu ya. Konsep yang menarik aja sih. Cuman ya ini ketika masuk ke karakter yang di pantainya ini kayak nggak banget gitu. Anak-anak berubah jadi dewasa itu ya mereka nggak bisa menahan hormon dan lain-lain kan, jadi kayak tidak stabil gitu. Mungkin di sini kayak pengen ngeliatin itu kali ya yang aku tangkap sih Shyamalan. Jadi kayak ya gue nggak bisa gitu stabil, labil aja terus gitu. Jadi kayaknya makanya kelakuannya aneh gitu. Cuman orang dewasanya sama aja. Iya, sama gitu aja. Di sini. Sama aja banget. Orang aku berharap si perawat itu yang paling pinter. Malah dia udah tahu nggak bakalan bisa laut situ. Terus dia kayak, udah gue berenang ya. Udah pasti pingsan udah. Tindakan dan keputusan yang diambil karakternya itu aku masih kayak beberapa kayak begitu gitu sih anjir. Benar. Kita sekarang sudah percobaan ke 70 sekian gitu. Dengan orang-orang hilang yang pasti udah banyak banget kan. Tapi kayak nggak ada yang nyariin gitu. Masa sih nggak ada yang nyariin? Kayaknya mereka kayak sebuah organisasi besar gitu kali ya. Jadi kayak rumahnya juga udah langsung dihilangin gitu apa gitu. Kayaknya nggak ngerti sih. Tapi emang plot itu tuh jadi kayak rumit sih kalau emang kita pertanyakan. Ya itu dia, orang hilang udah banyak, gimana tuh kasus yang lain-lain gitu. Itu emang bisa jadi bumerang sih. Udah aja nggak usah diomongin ya padahal ya. Bener. Maksudnya ya percobaan kita gitu aja udah kayak ke 70 sekian gitu. Susah sih. Iya itu. Pengen ngeliatin udah established gitu ceritanya, tapi ya udahlah. Iya kayak aduh. Punya premis menarik, cuman itu eksekusinya sih sayang kata aku. Iya, sayang banget. Aku berpikir gimana ya caranya si Shyamalan biar bisa bikin ini interesting gitu dari awal sampai akhir. Soalnya aku di tengah-tengah tuh tadi ngerasanya lebih kayak gitu sih tadi, kayak kenapa ini kayak gini gitu, kenapa harus kayak gini gitu. Bapaknya, ibunya gitu ya, maksudnya itu udah cukup kelihatan kayak keluarga gitu ya. Dan emang dialog-dialog mereka pas awal-awal kan kayak wah seru aja gitu ya, kayak keluarga yang santuy tapi ternyata bermasalah gitu dalamnya. Tapi setelah itu sih sisanya nggak ada yang begitu memorable sih karakter-karakter lainnya gitu. Kayak ya udah gitu aja gitu. Ya udahlah ya. Ini mungkin kalian ekspektasinya jangan kayak film M. Night Shyamalan sebelumnya lah ya. Kayaknya masih lebih mending sebelum Old deh dia bikin film. Glass atau Split ya. Bahkan The Visit juga masih lebih oke. Bahkan Servant juga kayaknya masih lebih oke sih. Series dia di Apple TV ya. Yang lebih misterinya bikin kita emang wah ada apa nih gitu, kayak nggak beres-beres gitu. Itu yang aku tunggu-tunggu dari dia tuh itu rasa itu. Ya udah nunggu Servant aja season 3. Baiklah, kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk Old? Aku kasih 6,5 surat kaleng per 10. Asik. Bahaya sekali surat kaleng ya. Itu surat juga aduh. Tiba-tiba gitu ya terakhir. Iya. Kesel gue. Kalau aku 5 aja lah ya. Sebenarnya pengen suka banget tapi ya udahlah, hanya terhempaskan dengan eksekusinya yang kurang keren. Oke, yang udah nonton Old boleh komen menurut kalian gimana filmnya. Dan seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Sinekrip. Dan beli kaos Sinekrip masih ada nih. Silakan habiskan. Dan ya udah, ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.